Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua yang sungguh besarnya tak terhingga, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat zahir dan batin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan umat-umatnya yang mengikutinya yang setia sampai hingga hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berangkat dari suatu ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Hendaknya setiap diri itu memperhatikan apa yang telah diperbuatkan untuk hari esok. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, karena sungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang telah kamu kerjakan. Allah menyatakan, memerintahkan, menyiapkan bekal, itu bekal takwa untuk menghadapkan kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan yang selanjutnya di alam penantian, alam barzakh dan alam baka. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebaik-baiknya bekal adalah bekal takwa. Timbullah pertanyaan, bagaimanakah kami akan menyiapkan bekal takwa tersebut? Dan harus mulai dari mana kami harus untuk menyiapkan bekal tersebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab suci Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun padanya, petunjuk bagi mereka ingin bertakwa atau bagi mereka yang ingin memelihara takwanya, dan atau mereka ingin meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dinyatakan oleh Allah, zalikal kitabul la raiba fi, kitab suci Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun padanya.
Ada yang berkata, bukankah di permukaan bumi ini masih banyak kitab-kitab yang dianggap para manusia suci selain Al-Quran? Kalau memang benar ada yang seperti itu, ada kitab-kitab lain yang dianggap para manusia suci, ya sah-sah saja. Tetapi sebelum kita mensucikan suatu kitab, apakah benar-benar kitab itu kitab suci ataukah kitab yang hanya disucikan? Kenapa demikian? Kitab apabila dia dinamakan suci, dia harus sejalan dengan fitrah manusia dan fitrah alam semesta serta fitrah makhluk Allah lainnya. Kita buktikan dan kita selidiki kebenaran kitab tersebut, apakah benar-benar suci dari Allah sang pencipta alam sejagat, dari zat yang meminjamkan kepada semua ruh-ruh makhluk yang hidup di alam jagat ini, ataukah hanya sekedar kitab yang disucikan oleh manusia? Lantas bagaimana untuk membuktikan kitab itu sucikah atau disucikan? Bukankah kita sebagai manusia telah Allah pinjamkan akal yang sehat dan jiwa yang sehat? Untuk apa? Untuk membuktikan kitab tersebut sucikah atau disucikan. Kita ambil sebuah contoh. Apa itu fitrah manusia? Fitrah manusia yang dimaksud dengan ajaran agama Islam yaitu kejujuran jiwa yang sehat dan kejujuran akal yang sehat. Nah, kitab apabila dia benar-benar kitab suci, dia harus jalan dengan fitrah manusia itu sendiri dan fitrah makhluk Allah lainnya. Kita ambil contoh. Apa itu fitrah manusia? Seluruh lidah manusia di bumi ini sepakat dan kompak mengatakan bahwa gula itu rasanya manis, empedu itu rasanya pahit. Itu fitrah dari lidah manusia yang jujur dan kompak seluruhnya mengatakan bahwa gula rasanya manis, empedu rasanya pahit. Nah, kalau fitrah dari makhluk Allah lainnya, kita ambil hewan-hewan ternak yang sering kita jumpai setiap hari, seperti ayam. Ayam jantan di bumi ini semua bersuara berkuk, dan kucing semua di muka bumi ini bersuara mengeong, sedangkan anjing di muka bumi bersuara menggonggong. Kalau ada kitab suci yang dianggap para manusia suci, seharusnya tidak boleh kalah kompaknya dengan fitrah lidah manusia yang kadang-kadang kotor, berkata dusta, berbohong, mengunjing, mengupat, mengadu domba, tetapi kompak seluruhnya mengatakan bahwa gula itu manis, empedu itu pahit. Tetapi sementara kitab yang kita anggap suci, kenapa lain negara, lain bahasa? Apa tidak malu dengan suara hewan yang kompak seluruh dunia? Bahwa anjing di muka bumi ini bersuara menggonggong, kucing semua di muka bumi ini bersuara mengeong, ayam jantan bersuara berkukuk. Sementara kitab yang kita anggap suci lain negara, lain bahasa.
kitab seperti itu wajib untuk tidak percaya, saudara-saudaraku. Kenapa demikian? Tidak ada kompak-kompaknya sedikit pun. Itu cara kita untuk membuktikan kitab mana yang suci dan kitab mana yang disucikan oleh manusia. Sementara agama yang mana benar-benar agama dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana hanya ajaran yang dijadikan sebagai agama. Mari kita lihat. Imam sembahyang mereka selain Islam tidak akan bisa menjadi imam sembahyang negara lain. Kenapa demikian? Dikarenakan berbeda bahasa. Imam sembahyang mereka lain negara, lain bahasa. Mana mungkin untuk menjadi pimpin imam negara lain? Kenapa demikian? Dikarenakan tidak ada penjagaan tentang kesucian kitab tersebut, dan tidak ada penjagaan tentang kemurnian ajaran agama tersebut. Tetapi agama Islam, ajarannya, kitab sucinya ada yang menjaganya, Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kami juga yang akan menjaganya hingga akhir zaman. Inna dina indal Islam wa mahtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahum ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi di muka bumi ini dari dunia sampai akhirat tidak adalah agama Islam. Tidaklah berselisih paham di antara mereka, kecuali telah datang ilmu pengetahuan kepada mereka, timbul dengki dan benci di antara mereka. Ingat kata Allah, barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab, maka sungguhnya Allah maha cepat membuat perhitungan, yaitu resah dan gelisah. Tetapi kalau Al-Quran dimanapun dia berada, dari dunia sampai akhirat, naskahnya, firmannya tak sedikit pun berubah. Dan sebaliknya, imam sembahyang agama Islam, walaupun bahasa sehari-harinya bahasa Indonesia, setelah dia hijrah ke negara lain, tetap Al-Fatihahnya sama, takbirnya sama, mengucap salam yang sama, at-tahiyat yang sama, menghadap kiblat yang sama. Itulah bukti bahwa Quran benar-benar kitab suci dari Sang Pencipta alam jagat, dan Islam benar-benar agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang meminjamkan kepada semua ruh-ruh yang makhluk hidup di alam jagat ini. Itulah cara kita untuk membuktikan bahwa insya Allah itu benar. Kitab mana yang benar-benar kitab suci dan kitab mana yang hanya disucikan oleh manusia, dan yang mana yang benar-benar agama dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang mana ajaran dijadikan agama. Itulah kalimat kajian sedikit dari Zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin, insyaallah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin video kali ini batas ini saja, dan insyaallah akan disambungkan kembali dalam video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.